Sesurga, sekeluarga. Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI, semua penggemar sekolah ayah bunda dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan dan salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW, para akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan malam hari ini bisa menjadi bagian dari golongan amin. Di sebelah saya kita sudah berhadapan dengan Ustadz Muhammad Ruli Renata yang coretan-coretannya setiap Jumat selalu memenuhi ruang sosial media. Nggak tahu nih, kita cek beliau ada di mana posisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Fin itu Ustadz. Fi Kediri, Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Kita bagaimanapun apa yang kita bahas kemarin belum tuntas. Harus kita tuntaskan, Dr. Eka. Baik, brain rot yang kita pahami kan jelas dari sosmed yang terlalu receh, terlalu remeh, dan kemudian fast scrolling ya, sehingga sedih seperti yang Ane kirim ke IG antum. Anak SMA perkalian 10 aja bisa seberantakan itu gitu ya. Ini apa Set? Metodologi pembelajarannya sudah tidak ideal lagi atau ada hal yang lain yang mempengaruhi ini Set? Gini, kalau tentang metodologi saya pikirin apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim ya tadi ini saya sebelum sempat salam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman Allah Taala. Karena hari ini yang lebih banyak terakses itu kan ingatan jangka pendek saat ini. Memang kalau bisa dikatakan memang ya kalau mau salah-salahan ya saya bilang salah-salah itu banyak banget. Nanti ada anaknya yang tidak siap, ada gurunya yang terlalu sibuk dengan kurikulumnya, akhirnya tidak fokus pada bagaimana mendampingi anak. Ada juga nanti orang tua yang punya ini banyak. Jadi akhirnya kalau ngomong faktornya sangat banyak sekali, dan ini menjadikan ya tadi akhirnya kejadian-kejadian yang terjadi. Walaupun mungkin kalau saya gini, perkalian itu ya saya juga nggak tahu ya, itu pertanyaan orang kadang-kadang kalau ditanyain juga, kadang-kadang kalau ditanyain mendadak juga ngeblank juga ya, ditanyain mendadak juga ngeblank kadang-kadang gitu. Tapi walaupun cuma 4 kali 7 aja masih nggak bisa. Dulu itu kan sederhana ya, kalau kita 6 misalkan 6 kali 7 6 7 30 berarti ini 42 kan gitu aja, langsung gampang gitu kan. Nah itu memang hari ini itu yang Ustadz bilang tadi, apa metodologinya ini tadi terlalu banyak, kompleksitasnya sangat tinggi sekali. Makanya akhirnya pada titik dari mana kita memulai, sering kali itu kan terjebak di sini. Kalau udah kayak begini, tapi jangan sampai akhirnya jangan kayak tadi, ya wes lah kadung koyong ini secara kira ini kan jadi masalah. Apatisme itu menjadikan masalah itu menjadi tidak lebih selesai, tapi menjadi lebih parah lagi. Padahal nanti itu di dalam hal-hal yang sifatnya dasar, belum yang sifatnya yang lain, tentang afektifnya, tentang karakternya. Ada yang sampai bilang kenapa orang di luar Islam karakternya lebih bagus. Saya bilang ya bukan begitu. Islam itu oleh-olehnya itu karakter.
terejawantahkan, kalau bahasanya orang zaman Ya. dulu, terejawantahkan menjadi karakter. Karakternya kalau misalkan dalam orang Jepang nanti dengan samurainya atau ikigainya itu adalah itulah nilai-nilai Islam gitu. Itu nilai-nilai Islam yang hari ini mohon maaf kita semakin menjauh dari agama kita, ya kehancurannya semakin terbiasa. Menjadikan akhirnya dari karakter kita, mungkin itu tadi salah satunya cara belajarnya kenapa hari ini terlalu banyak ditolong juga, Hmm. terlalu banyak ditolong, akhirnya ya tadi udah satu terlalu banyak ditolong, kedua juga nanti kita juga anaknya mendapatkan asup yang tadi receh-recehnya luar biasa. Ya. Bahkan ada yang mungkin video yang sempat yang Ustadz kirim Ya. ke saya yang di Jepang kayak Ya. begini, di Ya. ini kayak begini, di Joget-joget. sini malah Ya. pargoy-pargoyan gitu kan. Joget-joget. Ini terjadi kenapa saya bilang? Karena kita hari ini kalau dalam hukum no justice no viral, hari ini juga sama. Kalau kita no goyang no viral gitu. Hari ini kalau butuh ininya viral gitu loh. Semuanya pada fokusnya pada Ya. viralitas. Butuhnya pada pengakuan, Hmm. butuhnya pada perhatian. Nah, ini kan berarti ada tangki emosinya nggak kepenuhi semuanya. Kalau dalam sisi psikologisnya seperti itu. Mungkin nanti Dokter Eka bisa lebih ini di sisi lain ya, seperti itu. Masya Allah. Dokter Eka mungkin punya data baru, monggo dok. Ada data-data baru dok? Sebentar Sudah deh, diambil sama kita. Oh enggak. sambil di-charge HP-nya. Oh, Masya Allah. Iya. Saya off cam dulu ya udah. Siap. Tapi Monggo. tetap kedengaran kan? Tetap Iya. kedengaran. Jadi Benar. kalau dari memang gini sifatnya interaksi internet ini dengan media sosial gitu ya, sifatnya itu akan nagih gitu deh. Jadi Ya. akan nambah terus. Nah, jadi kalau misalnya di sini yang kami dapati gitu ya, di kebetulan gini deh, yang harus digarisbawahi dulu gini, di Indonesia itu kan media sosial tidak ada aturannya, maksudnya tidak ada pembatasannya. Ya. Nah, kalau di luar negeri mungkin ya di tempat lain itu mereka memang datanya misalnya untuk remaja nggak boleh mengakses ini, nggak bisa mengakses ini, Ya. terus tidak disarankan ini. Nah, Indonesia sendiri misalnya ada beberapa tugas misalnya anak SMP lagi masa pengenalan sekolah MPLS gitu, justru malah suruh posting sesuatu nanti harus dapetin likes berapa gitu. Nah, kalau di luar itu enggak. Jadi kalau kita ngomong data kesehatan dari luar itu mungkin agak beda sama faktanya Indonesia gitu. Mungkin Indonesia bisa jadi lebih parah gitu karena tadi tidak ada peraturan yang jelas untuk membatasi internet dan media sosial pada anak-anak ataupun remaja. Cuman secara umum pasti dia menyebabkan preokupasi. Jadi anak itu pasti kecanduan games, kecanduan internet, kecanduan TikTok gitu. Itu sangat mungkin gitu. Terus dia jadi karena dia udah candu, jadi dia bisa tahu batasnya gitu deh. Nah, menurut saya kayak yang udah kirimin tadi, kenapa anak-anak jadi nggak belajar, maksudnya nggak tahu kali-kalian karena mereka jadi lupa belajar gitu, nggak punya waktu buat belajar. Mereka waktunya ya buat dandan, buat joget-joget yang menurut lingkungannya, teman-temannya, sekelilingnya itu lebih seru, lebih viral gitu. Kan kalau bisa perkalian nggak viral udah. Iya. Biasa aja ya. Iya gitu. Terus dia juga apa ya? Tidak ada ketertarik. Jadi gini, hubungan yang terbangun antara anak dengan anak teman gitu, itu adalah hubungan yang semu, bukan dengan hubungan yang nyata. Kalau misalnya kita dulu ya, zaman dulu misalnya kita punya apa ya, rasa tanggung jawab, ngerjain PR bersama, ngerjain tugas bersama. Tapi kalau mereka adalah anak-anak yang lebih sering berinteraksi di media sosial, mereka yang ditampilkan ini yang sejatinya seperti ini. Bisa aja PR-nya udah selesai, tapi dia copy paste misalnya, gitu. Cuma copy paste dari internet. Nah, ya, hal-hal seperti itu kan menjadi celah bahwa semua tuh bisa diatur kok, semua bisa diakalin. Nah, itu akhirnya membuat apa ya, membangun keyakinan mereka bahwa
itu ada hal yang perlu, ada hal yang nggak perlunya itu bergeser dibanding kita. Nah, sehingga mereka pikir nggak perlu kok, nggak udah tanya anak-anak zaman sekarang, cita-citanya jadi YouTuber, cita-citanya jadi selebgram, nggak perlu hafal kali-kalian deh. Ya, cukup bikin sensasi aja bisa ngetop. Benar udah. Jadi memang sangat perlu dimulai untuk rekomendasi kalau dari secara internasional, Badan Kesehatan Internasional itu untuk mengurangi interaksi screen time-nya ini. Gitu, dimulai dari itu dan meningkatkan. Jadi kalau untuk banyak anak-anak remaja yang kecanduan gadget, kecanduan media sosial, terus punya shopaholic, apa segala macam itu, mereka terapinya tuh dengan bercamping, menanam, olahraga bareng gitu. Jadi bikin komunitas, nah ya untuk mengembalikan mereka ke fitrah hubungannya yang nyata, bukan pakai AI, bukan pakai ininya, bukan pakai citranya di media sosial gitu. Saya mau ke Truli. Kalau kita lihat ini ada desain besar memang untuk menghancurkan bangsa kita secara intelektual, sehingga kalau lihat kemerosotan IQ per hari ini sampai 76, Ustaz. Dan itu ini memang by design atau memang kita tidak punya daya untuk melakukan perbaikan ini. Sebetulnya kan sederhananya adalah ketika Swedia misalnya memutuskan bahwa anak SMP di kelas 12 itu SMA 12 ya. SMA 12. Itu nggak boleh lagi pegang gadget. Jadi kurikulum sekolah memang meniadakan itu, dan itu sepertinya di kita nggak ada deh keinginan untuk melakukan itu. Terlebih kalau lihat tracknya dulu TikTok pernah di hold, di ban, terus habis itu nongol lagi gitu kan ya, karena lebih kuat yang bayar gitu kan. Itu kan jadi bagian yang wow. Sekarang menjadi sangat makin bersih dengan mengerikan karena biasnya tidak hanya jualan, tetapi jual diri itu juga bagian yang kemudian jadi aduh kok jadi gini ya gitu. Jadi apa? Nggak tahu, saya kelelahan atau saya yang terlalu ngelihat ini ada hubungannya dengan desain besar yang kalau kita belajar Brzezinski punya Grand Chessboard gitu ya. Itu kan seperti ada desain besar yang dibalik itu semua kooptasi media itu ya memang rata-rata dari mereka semua gitu. Itu bagian yang terlalu berlebihan nggak saya nganggap bahwa ini ada sebuah desain besar yang memang ingin menghancurkan bangsa kita. Tidak hanya bangsa kita pastinya, ya. Tidak hanya bangsa kita. Kalau ngomong bahwa hari ini kan tinggal gini, sebenarnya kemajuan teknologi itu pasti, dan pasti ngomong para kapitalis ngomongnya bagaimana dia bisa menjual sebanyak-banyaknya, kan itu menjadi sesuatu yang memang sesuatu yang saya bilang itu itu yang terjadi gitu kan. Sunatullahnya gitu ya. Sunatullahnya begitu. Jadi akhirnya pertanyaannya adalah apakah hari ini kita fokus tidak dengan tadi sesuatu yang memang substansial. Hari ini dengan kemunculan tadi saya ada satu hal yang saya belum sampaikan, bagaimana kemampuan berpikir abstrak kita sekarang sangat rendah. Berbeda dengan zaman dulu. Karena zaman dulu itu kan imajinasi ya. Karena kita itu dulu kan ya membaca itu kan akhirnya imajinasi, ngebayangin kan. Kan kita dulu itu kan kekurangan dalam tanda kutip, kekurangan banyak visual ya, dalam tanda kutip saya bilang. Kita itu hanya lihat baca buku. Saya itu dulu nggak kebayang lo baca ya istilahnya Api di Bukit Menoreh lah mungkin. Iya. Asmaraman Kopingho. Iya, Agung Sedayu dan kawan-kawannya. Bagaimana kita membayangkan ya. Akhirnya kemampuan berpikir abstrak itu sangat luar biasa. Dan ini dengan banyaknya visual, akhirnya kemampuan berpikir abstraknya sangat terjebak. Iya. Nah, tadi kembali yang sampai Ustaz, apakah ini apa namanya? Hari ini kalau saya selalu bilang, hari ini kita tidak disuguhin informasi, tapi kita sedang digiring. Ya kan, ini sesuatu ya, bahwa kita sedang digiring. Permasalahannya kita menikmati giringan itu atau tidak kan gitu. Nah, hari ini ya di sini kalau saya bilang di sini di kita hari ini
Apakah kita mau mau gimana? Karena kalau udah memang kenyataannya kita tidak disuguhin informasi, kita memang digiring menuju satu tempat yang kita nggak tahu tempat itu nanti kita tuh di situ dijorokin atau diapain kita nggak tahu, gitu kan? Ya. Nah, tetapi saya bilang akhirnya jangan akhirnya kita bersikapnya jadi apa namanya jadi aneh gitu ya. Saya bilang jadi aneh itu gini, jadi fatalis gitu. Hmm. Jadi fatalis itu maksud saya jangan akhirnya boleh tidak boleh itu sekarang itu menjadi sangat, kita harus tahu anak kita nih. Makanya Ya. kemampuan mengetahui bagaimana kita memahami anak kita itu jauh lebih penting. Ini yang sering kali saya bilang kita menyamaratakan semua anak. Dalam konteks hari ini bahwa betul hari ini tidak benar dan tidak ini iya, tapi di sisi lain kita juga tidak boleh ini mereka, kecuali tadi saya bilang boleh kita membatasi satu sisi tapi siapkan yang lain, jangan sampai akhirnya serba dilarang. Nah, ini Ya. jadi masalah juga. Sudah tidak difasilitasi di buku, tidak difasilitasi di yang lain. Kita juga tidak, ini juga nggak bagus juga. Ya. Walaupun saya bilang kembali Nggak lagi, dikasih alternatif ya. tidak ada alternatifnya. Tadi saya bilang akhirnya yang sampaikan dokter Eka, fitrahnya fitrah aktivitas. Nah, fitrah aktivitas ini, nah aktivitas itu bukan tentang alat, kembali bukan tentang alat. Ya. Aktivitas itu minus tentang alat. Jadi aktivitas itu tentang activity, tentang kegiatan-kegiatannya. Jadi jangan sampai akhirnya salah memaknai gitu. Dan kembali lagi, ini menjadi PR bersama. Karena ternyata brain rot itu tidak hanya di anak-anak, tapi juga di dewasa. Ya. Seperti itu. Baik. Ini jadi kalau lihat pertunjukannya Steve Harvey gitu ya di Ya. Amerika atau di Australia itu ada apa namanya talent-talent anak-anak kecil yang kemudian bisa bahasa dia polyglot sampai bisa nguasain 12 bahasa asing. Ya. Dan itu buat saya wow, apa ada anak-anak yang kemampuan menghafal nation flag. Ya. Itu ini Pakistan, ini apa, ini Laos, ini apa, kok bisa ya ternyata membuat anak punya kemampuan lebih itu ternyata stimulasinya berarti memang harus kita yang milih gitu, nggak bisa enggak. Contoh Betul. misalnya siapa, Musa ya kalau nggak salah ya, Musa itu hafal Quran 4 tahun kalau nggak salah, sekarang Ya. lagi ngafal Bukhari Muslim kalau nggak Ya. salah. Itu ternyata bisa kok tanpa HP gitu. Itu bagian yang tinggal tergantung disiplin kita aja. Tapi memang tadi balik lagi fokus kita kepada apa. Kalau dari Dokter Eka mungkin ada temuan-temuan yang menggembirakan nggak, Dok? Penanganan atau apa, atau satu aktivitas yang membuat kita agak napasnya agak lega gitu, ada nggak, Dok? Sebenarnya sekarang mulai banyak ya udah kayak komunitas kegiatan kajian anak gitu, dongeng. Nah, udah kan pinter dongeng. Iya. Mungkin kita para orang tua perlu di training juga kali ya udah untuk gimana bisa apa ya lebih produktif, lebih mungkin gini, challenging-nya tuh gini, anak-anak sekarang kan kalau dikasih buku doang tulisan hitam putih nggak menarik ya udah. Iya, Nah, iya. akhirnya lah terbiasa dibuat Canva gitu kan, sedang Iya. mereka lihat presentasi Canva. Tapi mungkin sekali waktu juga diajak ke misalnya ke museum, sesuatu yang mungkin anak-anaknya sukanya seni ya, berarti masuknya dari art dulu gitu ke museum, nanti baru ajak ngobrol, terus setidaknya ada kegiatan nyata real yang mereka bisa lakukan sama kita gitu. Nah, terus Iya. kalau misalnya temuan-temuannya justru sebenarnya saat ini malah makin ini ya, Tambah mengkhawatirkan. Iya, malah makin mengkhawatirkan. Cuman bagaimana usaha-usaha kecil kita itu bisa ini udah bisa kalau kita ngomong gini, ini grand design ya, iya. Ini kita dibuat jadi konsumennya, produk-produknya mereka ya, iya. Tapi kalau kita menyerah doang, oh udah kayak gitu aja, kita kan akhirnya cuman akan antipati. jadi, iya, cuman akan jadi
apa ya, malah jadi makin mundur gitu. Tapi apa yang bisa Iya. kita lakukan nih? Kita bikin komunitas ini, bikin trekking. Sekarang mulai banyak tuh deh kegiatan Iya. trekking ke Sentul. Terus kita bikin kegiatan Sabtu bersama ayah, Sabtu bersama bapak, sehari bersama ayah. Nah, itu mulai banyak di sekolah-sekolah, mulai ada sih udah. Jadi mulai ada yang peduli dan akhirnya bisa mudah-mudahan nanti perlahan, kita kan nggak tahu ya berapa tahun ke depan, nah mungkin bisa jadi lebih baik. Kalau lihat ketertarikan para ayah nih, saya kepengen tahu nih, dari sekian banyak Bapak Ibu yang gabung nih, masih punya keinginan nggak sih dari sekitar 17 orang ini untuk kemudian bisa membuat sesuatu? Artinya kalau tadi Dokter Eka bilang saya tukang dongeng, enggak, saya senang berkisah. Kalau dongeng sih enggak. Kalau dongeng kan ngayal ya, nemu sekena-kenanya ya. Tapi kalau berkisah itu ada unsur sejarah yang tidak bisa ngarang gitu ya. Nah, itu Ya. mungkin teknik-teknik berkisah itu yang bisa saya ajarkan. Tapi kepengen tahu dari sekian banyak bapak-bapak ini yang tertarik sama proses bagaimana mengambil peran pendidikan kepada anak itu sehebat apa? Nih kalau lihat Mas Agus komentarnya kan jangan cuma makanan doang nih Mas Agus. Kira-kira untuk ngedidik anak itu supaya supaya masuk dalam apa namanya? Dia produk zaman sekarang. Tetapi kan kita harus tarik dia kepada pemahaman agama yang benar gitu. Itu ada kiat-kiat nggak Mas Agus kalau bisa share? Oh, lagi ngurusin batik beliau. Pak Deddy, ada mau di-share? Monggo silakan. Siapa lagi yang lain nih? Eh, ya cuma segitu doang lakinya ya. Nah, kalau ditanya lagi langsung mingkem, kelakep. Kebanyakan Iya, ibu-ibu deh. iya, iya. Artinya gini, saya ketemu sama beberapa ayah itu memang masih stigmanya adalah ya saya cari duit dan ke rumah itu lelah gitu. Sehingga seolah tidak punya kewajiban untuk melakukan pendidikan terhadap terhadap anak Ya. gitu. Itu eh, sebegitu parahnya kah keadaan kita sekarang nih Ustaz? Ya, jadi memang itu terjadi karena tadi, Seth, di sisi lain kan tadi ya, di sisi lain memang tuntutan ya. Ini kembali lagi bahwa akhirnya ini tidak parameter tunggal ya, tidak parameter tunggal karena memang tadi yang jadi masalah, yang bukan jadi masalah, ada tuntutan internal dan tuntutan eksternal. Ya kan hari ini. Di sisi lain ini makanya ini menjadi penting sekali bagaimana keluarga, secara keluarga ini memberesin masalahnya dulu. Karena tadi jangan sampai itu terjadi, ayah tolong dong perhatian kepada anak misalkan. Tapi di sisi lain dituntut harus begini ya kan. Nah, ini kan jadi kayak ada ini ya, ya sudah kalau aku nggak bisa di sini, aku di sini aja kan. Ya, Akhirnya tadi jadi ini, dan ini bukan, akhirnya yang perlu disampaikan adalah ini bukan sifatnya, bukan pilihan-pilihan. ya, Ini bukan ada, ini nggak ada, ini bukan tentang pilihan. Tapi ini iya. tentang semuanya sama-sama wajib. Nah, semuanya sama wajib. Dan memang tadi kemudian akhirnya ayo bagaimana hari ini dengan keterbatasan yang ada kita optimalkan kan ini. Jadi gitu kan. Karena kalau ngejar sesuatu ya akhirnya nggak akan ada selesainya. Apalagi ngejar yang sifatnya duniawi ya, nggak akan ada beresnya itu. Ilal Ya, yaumil akhir kurang 3 jam juga nggak akan ada beresnya. Tapi ya. bagaimana hari ini ada ketersediaan waktu yang sangat terbatas. Saya ingat banget ketika istri saya mengatakan, Mbak, waktu itu Rifai kelas 5, usia kelas 5, kita tinggal bersama Rifai tinggal setahun lagi. Setahun setengah lagi pada waktu itu. Kenapa? Habis itu dia sudah di pesantren, dia sudah beda nanti. Ya, Itu kayak jadi kayak ditampar gitu, tepak. ya. Wih, benar Telat. juga. Iya. Iya kan, kalau saya nggak segera ini saya akan ketinggalan gitu loh. Dan pada waktu itu kayak oh iya ya, istilahnya kita, mohon maaf, saya mungkin dalam tanda kutip ngerti ilmunya gitu, ngerti ilmunya. Itu juga kadang-kadang terjebak dengan rutinitas. Apalagi saya bilang yang lain yang mohon maaf ya kadang-kadang berstigma itu dan kemudian menganggap, nah ini yang menurut Bu Ali Risman, kalau kita sering ini Ustazah Ali Risman sering Ya. mengatakan bahwa inilah pola asuh ini yang harus diselesaikan. Jangan sampai akhirnya dulu pola asuhnya adalah seperti itu dan sekarang diteruskan. Ya nggak bisa, ini nggak bisa diteruskan. Ini sesuatu yang tidak tepat, jangan diteruskan.
Tapi di sisi lain, nah ini jangan ditelan mentah gitu. Apa yang dulu yang disampaikan Dokter Vicky pernah cerita bahwa ponakannya mengatakan bahwa saya ini sekarang adalah fatherless gitu kan. Tetapi memang ada kondisi-kondisi ya iya gitu. Misalkan dalam konteks LDR misalkan ada Hmm. kondisi-kondisi yang tidak bisa kondisi yang memang tidak ideal. Misalkan contohnya ada ibunya atau ayahnya sakit parah, akhirnya dia harus nungguin ibunya, suaminya harus kerja di tempat jauh. Ini kan bukan pilihan sebenarnya. Ya. Bukan maksudnya kok ini kondisi yang tidak bisa diinikan gitu loh. Ya kalau ini terjadi ya makanya jangan akhirnya itu kita sibuk menjadi penghuni istana yang pokoknya harusnya begini, harus idealnya begini. Ya. Bukan Ya. ideal nanti Ya. akhirnya. Makanya tadi ayah-ayah juga jangan mengejar kata ideal. Rumah ideal itu ketika bisa bayarin anak sekolah dengan harga sekian. Hmm. Sekarang tuntutan bisa masuk sekolah harga sekian itu siapa? Ya. Padahal akhirnya kan kita harus makanya kembali akhirnya. Kita tidak bisa yang tadi sampaikan, jangan nyalahin hujan, jangan nyalahin ini, tapi bagaimana hari ini di rumah kita, dipastikan rumah-rumah kita semuanya, ini memang sudah punya mindset. Jangan terjebak di tools, jangan terjebak di alat, jangan terjebak dalam alat-alat tadi. Misalkan tadi ya, kita harus banyak aktivitas. Muncullah di sini tiba-tiba kita langsung tuh di IG, di Facebook atau di apapun muncullah akhirnya permainan-permainan interaktif. Gitu lah ya, Hmm. bukan itu Hmm. lagi saya bilang. Ya. Jangan itu kalau kita itu lagi jadi konsumen lagi. Sama aja bedanya dulu digital ini nggak digital. Tapi Ya. sama aja saya bilang. Bukan di situ pentingnya, tapi bagaimana hari ini mindsetnya untuk kembali lagi bahwa keluarga itu saya sebagai kepala keluarga, saya yang nyetir, saya yang bawa. Bab nanti pendelegasiannya bagaimana, tapi tidak ngomong delegasi itu kan ada tidaknya delegasi, tapi juga Ya. ada evaluasi. Hmm. Bukan diserah nih bongkoan gitu Ya. kan. Ya. Nggak gitu, nggak nyerah nih bongkoan, nggak begitu caranya, nggak gitu. Gitu, Sat. Kesulitan kita menjalankan keluarga itu kadang-kadang nggak pakai manajemen yang seperti profesional. Nggak Ya, pernah kita tuh gelar SWOT. Nih kayaknya kita harus duduk bareng, yuk kita gelar SWOT kita. Nih ada strengthness, ada ya, weaknesses, ya, ada threat, ada opportunity. Ini mesti digimanain ya? Itu nggak pernah di kita. Coba ada nggak di antara kita Bapak Ibu yang bikin begitu? Dan dia kalau mau dihitung ada pun paling dari sebelah tangan aja mungkin nggak ada ya, full itu. Eh, ada kekhawatiran bahwa seandainya agama ini dijalankan dengan cara apa yang kan gini, ayatnya Al-Quran itu sama loh yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat itu, ya, sama yang kita baca sama loh. ya, Tapi kenapa efeknya jadi beda ya? Itu jadi bagian loh. Kok ini ayatnya sama, tapi kok menjadi loh? Kok bisa beda gitu? ya, Apakah kesulitan kita memahami bahasa Arabnya sehingga tidak mampu tadi yang untuk istilahnya ejawantah tadi tidak muncul sebagai sebuah perilaku, ditambah dengan habit yang terbentuk stigma dan kemudian setiap orang menjadi pasrah dengan kondisi habis mau gimana lagi. Nah ya, itu kan jadi kayak lah kan kalau kita lihat ya sederhananya gini, kalau di surat 9 ayat 100 itu sederhananya adalah ketika kita menjadi kelompok yang ittiba kepada Rasul dan para ya, sahabat kata Allah ilmu ajma'in gitu. Itu kan menjadi bagian di surat 9 ayat 100 itu dikatakan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar itu dua kelompok yang memang 200.000 orang itu dahsyat semua. Tetapi Allah SWT memberikan celah walladzina tabauhum biihsan. Ketika kita melakukan copy paste terhadap apa yang mereka bawakan itu dan kita bisa ikuti mereka dengan baik, ihsanin bi ihsanin, ittiba dengan ihsan dengan detail, itu seharusnya kualitasnya akan menjadi sama kan Ustaz? ya, ya, Itu ya, males ngajinya atau nggak ya. mau mentadaburinya ini mesti ngobrol sama Ustadz Khairil Alam nih mestinya nih. Jadi gini, Sat, hari ini tuh kalau dalam kita ada namanya teori golden circle ya. Golden circle itu ada tiga lingkaran. Yang pertama itu di dalamnya adalah why, kemudian what, dan how. Hari ini kita tuh nggak pernah, bahkan anak-anak kita tuh nggak pernah tahu tentang why, tapi tentang how. Ya kan? Ini yang jadi jebakannya sebenarnya di situ. Ya. Kenapa akhirnya tadi? Ya tadi akhirnya how itu kan lebih dari bagaimana. Bagaimana sekarang bisa viral, Pargoy.
Bagaimana bisa ini? Tapi Iya. tidak tahu esensi viral itu apa. Iya. Esensi terkenal itu apa? Esensi ini nggak tahu. Jadi ini yang terjadi. Kenapa? Karena hari ini kita terjadi pendangkalan. Kalau saya bilang pendangkalannya terlalu luar biasa. Dangkal sekali akhirnya. Jadi ini yang dulu itu, kenapa dangkal? Karena juga tidak ada diskusi, tidak ada obrolan. Di rumah tidak ada obrolan. Ini juga jadi, ini kan nanti ditarik lagi kan, kenapa di rumah tidak ada obrolan? Karena semua sibuk. Kenapa semua sibuk? Karena semua hanya hidup saja, tapi Bersama. Ya. hanya hidup bersama, hanya tinggal bersama saja, tapi tidak sama-sama, gitu Ya. kan? Ya. Ini yang terjadi akhirnya. Nah, ini kalau dan jangan sampai ini tuh kayak jadi tadi, ya sudah kan, itu yang ngomong gitu kan ekonominya bagus. Nah, ini kan jadi masalah lagi kan? Kalau yang ngomongnya gitu kan ekonominya bagus. Coba kalau ekonominya susah, nggak bisa ngomong begitu. Iya, kita aja berantakan ini, Iya, berjuang untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan aja. iya. Jadi boro-boro ngomongin tentang aktivitas, Ya. boro-boro nah ini saya bilang akhirnya tadi sudahlah kita selalu ngomong tentang how, tapi tidak pernah ada tentang evaluasi. Evaluasi terlalu sibuk selalu ngomongin tentang evaluasi yang orang lain, tapi tidak pernah evaluasi diri. Nah, kenapa? Karena teori kita adalah teori kambing hitam. Semut keliru lah, kodoknya nakal lah, inilah nakal. Iya. Ini juga jadi masalah gitu. Iya. Segala Jadi bantal lah disalahin. iya, salah bantal, salah tidur, tidur yang disalahin, orang tidur kok disalahin gitu kan. Jadi sesuatu yang menjadi, ya ini saya bilang. Nah, dan kemudian kembali lagi, bagaimana kita memulai? Oke. Berarti kita memulai dari keluarga kita dong. Nggak mungkin ini kita memulai dari keluarga orang lain. Iya. Bagaimana kita mulai dari keluarga kita? Sudah Ustadz, saya udah sampai capek. Nah, kenapa Anda capek sendirian? Nah, ini kenapa capek sendirian? Karena apa? Iya. Karena kita yang merasa kita yang menjadi ketitipan. Udah gitu, ternyata ketika dievaluasi, kita harus, kalau dalam kondisi kayak gini harus mau dievaluasi secara ini ya, secara objektif. Kadang-kadang juga masalah di kitanya juga banyak gitu loh. Mindset, kembali lagi tentang mindset tentang why. Kenapa hari ini kita mau mendidik anak-anak kita? Itu menjadi kalimat kata kunci hari ini. Kenapa kita mau mendidik anak-anak kita? Nggak usah ngomong peradaban kejauhan, saya bilang. Ngomong peradaban, boro-boro ngomong peradaban gitu kan. Jauh banget. Ya. Gitu. Dokter Eka, ada tambahan, Dok? Iya udah Ustadz Ruli, ya bener banget yang Ustadz Ruli sampein. Nah mungkin nggak sih, Ustadz nih saya tanya, kadang ya saya juga mengakui bahwa kita orang dewasa pun mengalami kesulitan untuk menemukan why-nya. Nah jadi kan kayak tadi kan orang dewasa juga brain rot, orang dewasa juga terasa GoFood, orang dewasa juga melakukan copy paste gitu ya. Nah mungkin nggak sih kita sama anak-anak kita itu bisa Ustadz sama-sama gitu. Jadi mentadaburi alam misalnya. Sama-sama, oh ya kenapa ya ini kayak gini. Oh ya, dan kayaknya sih gitu ya, yang kami alami gitu ya, dengan kita akhirnya mengakui bahwa oh iya ya nak, oh ya papa juga maaf ya, papa juga baru nyadar misalnya tentang satu hal. Oh ternyata ngejoki game itu juga nggak boleh loh, karena bukan cuma joki UN SNMP aja yang nggak boleh gitu kan, joki itu juga nggak boleh loh. Ternyata ini begini hal yang sederhana dalam dalam serunya dunia mereka itu esensinya bisa ke sini, nanti bisa begini gitu. Ternyata kalau kita banyak follower itu nggak cuman orang yang menyukai kita aja loh, follower kita itu bisa juga haters kita loh. Nah, hal-hal kayak gitu kita temui bersama. Nah, mungkin nggak sih itu Ustadz jadi memulihkan, selain relasi juga memulihkan ke pemahaman-pemahaman kita bersama gitu. Ya, itu sangat mungkin. Pertanyaannya satu, Dok. Maukah orang tua itu menurunkan egonya? Oh, ngaku tadi ya, ngaku baru tahu, Iya, baru salah gitu. Jangan-jangan kita itu masih butuh validasi dari anak kita. Itu jadi masalah kan? Kegedean gengsi. Nah, masa orang tua nggak ngerti? Iya. Aku itu yang biayai kamu loh. Yang biayai kamu loh. Masa kamu status yang dimainin. Ya, ini yang sering terjadi masalah itu di situ. Yang sering banget jadi masalah itu di situ. Kenapa? Bukan tidak
itu sesuatu yang oke, sesuatu yang bagus, sesuatu yang banget 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 dan harus saya bilang, tetapi akhirnya tadi gengsi, ada kegengsian di situ. Jadi ya tadi lawannya lawan diri sendiri bukan orang lain. Ya, Lawannya diri sendiri, dan kembali lagi bahwa Islam itu bukan agama perwakilan, ya kan? ya, Modernisasi itu oke, tapi nggak boleh diperwakilkan. Ya kan, ada hal-hal yang harus dimodernisasi, bahwa kita tidak, bukan berarti modernisasi kan, kita tetap mengikut modernisasi, kita ikut, tetapi yang tidak boleh adalah kita kehilangan ruhnya. Ruh itu kehilangan why-nya tadi. Kenapa? Dan itu yang bagaimana Rasulullah itu mengajarkan pada kita semuanya dalam dalam beliau itu memahami karakter sekian ratus ribu sahabatnya itu, beliau bisa memilah-milah. Ngomong dengan ya, ini begini, ngomong dengan ya, ini begini, ya, ngomong dengan sangat ini spesifik. begini. Sangat spesifik. Berarti apa? Kemampuan beliau itu sangat luar biasa memahami. Nah, kenapa? Memahami emosi. Nah, emosi ini berarti kan kembali lagi kita dengan pertemuan-pertemuan awal dulu. Ya, Bagaimana emosinya selesai. Jangan-jangan hari ini, jangan-jangan kenyataannya memang begitu. Banyak orang tua emosinya nggak selesai. ya, Ini jadi akhirnya tadi. Jadi saya tuh kadang-kadang sampai yang ya Allah, terus mulainya dari mana ya Allah gitu kan. Kok gini-gini amat gitu kan. ya, ya, Ternyata apa? Kembali lagi. Nah, ketika kita sudah berpikir seperti itu, ketika kita sudah pesimis terhadap kondisi, nah itulah pintu masuk setan. Karena apa? Nabi itu hmm, tidak senang dengan seseorang yang ngomong tentang sesuatu yang pesimis. Nabi itu ya, senang ya, ngomong tentang ya, optimisme, harapan. Harapan besar itu ada terus, ada, dan Allah selalu pastikan ada itu. Tinggal kita mau apa tidak. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita lihat misalnya nih, seorang ayah membiarkan anaknya tidak pakai jilbab, Ya, seorang ayah biarkan anaknya tidak ke masjid, ya, nggak bisa ngaji, nggak baca zikir pagi petang, itu segampang itu untuk ditinggal atau menjadi, ya itu kan domainnya masing-masing gitu. Itu sedayus itukah para pria masa kini itu, Ustaz? ya. Karena tadi terlalu banyak hal yang tidak, terlalu banyak hal yang dinormalisasi, Hmm. ya kan? Ketika kita banyak menormalisasi banyak hal, ya ini terjadi akhirnya semua jadi normal. Ya. Semua jadi normal. Kalau nggak salah Ustadz ya, kalau nggak salah sempat terkait dengan tadi ya, yang terkait dengan ANJ terus dengan titik-titik bla bla Ya, 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 yang banyak banget hari ini itu kan dinormalisasi hari ini. ya. Ya kayak Iya. gimana gitu. Gimana? Iya, padahal kalau kita lihat apa namanya, kata-kata itu mencerminkan akhlak, Ya, kan jelas ya. Wailul likulli humazatil lumazah itu betul-betul ya, dihidupkan. Mungkin ya karena tadi ayatnya sama dengan yang dipahami oleh para sahabat. Cuman kalau saya lihat misalnya contoh Umar bin ya, Khattab radhiyallahu anhu. Beliau itu pernah nanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah akhlakku sudah seperti surah Al-Baqarah? Rasulullah SAW diam sejurus, kemudian menyatakan, sudah, kamu akhlakmu sudah seperti surah Al-Baqarah. Apa kata Umar bin Khattab ketika itu? Saya baru mau membaca Ali Imran, karena akhlak saya sudah sesuai dengan Al-Baqarah. Itu kan jadi, waduh, kita sekarang ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim aja belum ya, muncul nih akhlaknya gitu ya. ya. Jadi apalagi Al-Fatihahnya gitu, itu kan bagian Hmm. yang sudahlah diajak ngaji ada aja alasannya gitu kan ya, diajak untuk kelas-kelas intensif, kesibukannya menjadi mengalahkan bagian, dan kemudian ketika santai juga nggak mau lihat rekaman. Ya. Itu jadi terus piye ya, jadi akhirnya ya sudahlah, tugas saya cuma berdakwah, terserah orang mau mengambil itu sebagai sebuah pelajaran, itu urusan dia sama Allah. Akhirnya begitu Zat. Betul, betul. Nah, ini yang ya tadi apa namanya menjadi akhirnya, kalau saya bilang tugas kita itu tadi ya, kalau saya sering ini capek amat sih kadang-kadang, capek rasa gitu ya Allah, udah sekian ini begini kok nggak ini gitu kan ya. Memang oh iya ya, tugas kita itu memang tugas kita itu mensiarkan. Pas namanya siar ya sudah, siar itu ya sampai kapanpun ila yaumil akhir, ya siar kita harus tugasnya sampai di titik itu, ya sudah, jalankan saja akhirnya kan gitu. Bagaimana mungkin memang dari sinilah kita pantas gitu ya, pantas mendapatkan nasrullahnya gitu. Kita pantas dapat nasrullah dari sini. Dan saya juga pada titik ya Allah, kok gini ya gitu. Itu kalau lagi capek juga gitu ya, kalau lagi capeknya datang gitu ya, kalau lagi capeknya datang itu kadang-kadang udah gitu ya. Tapi alhamdulillah bro, kembali lagi bahwa
Masih bisa. Semua masih bisa. Semua masih bisa. Senyampang matahari belum terbit dari barat, semua itu masih bisa kita perbaiki. Dan memulai perbaikannya, nah ingat, memulai perbaikannya bukan dari anak kita, bukan dari Ya. pasangan kita, bukan. Memulai perbaikannya semua tetap dari diri kita masing-masing. Nah, ini yang menjadi ini. Dan ketika ngomong dari kita masing-masing, kembali lagi, minimalisir namanya ekspektasi terhadap pasangan. Tapi bagaimana kita meneladani surat sakti, ya, saya bilang surat sakti dalam pernikahan itu, terkait dengan yang Arum, ya, di surat Ya. Arum, ya, tetap bahwa ngomongnya adalah bagaimana kita bersikap ma'ruf terhadap pasangan kita. Ya. Apapun yang terjadi, itu menjadi kata kunci. Akhirnya kita sudah capek lah Ustaz, udah dan ini apa namanya, masalah itu yang bisa menyelesaikan ya kita sendiri, bukan orang Ya. lain. Ya. Ini yang menjadi harus jadi jangan sampai akhirnya udah anak saya ada masalah, tolong wiridnya bagaimana, zikirnya bagaimana. Nah, itu juga Cari ini yang juga instan. ya instan nggak ada. Kita harus mau berproses. Semua kita harus mau berproses agar perjalanan ini menjadi lebih menjadi lebih indah, dan apa yang Allah hadirkan hari ini adalah bagaimana semuanya untuk menjadikan kita lebih dewasa, bisa lebih baik seperti itu. Saya sering gini tuh, Iya. Ustaz. Ketika terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi Ya. kita, saya selalu berusaha untuk menyadarkan bahwa jamaah itu harus paham betul ketika Allah maunya begitu, kita mau apa. Ya. Jadi apakah kita berharap masih dengan ekspektasi kita yang ideal tapi nggak realistis tadi gitu, atau melihat bahwa oh ini mungkin adalah belokan-belokan perspektif yang mungkin Allah sedang membuat saya menjadi, nah itu kan jadi banyak tuh. Ya. Lebih bersabar, lebih bersyukur, lebih Ya. tangguh, lebih tabah, lebih kuat, lebih struggle, lebih dan seterusnya dan seterusnya. Itu bagian yang kemudian seolah-olah ya saya kepengen berkeluarga nggak kayak gitu Ustaz. Saya pengen nyari kebahagiaan. Bahagia itu nanti di akhirat. Kalau sekarang ini kita nyari kesenangan sendiri aja, kadang-kadang nggak bisa memilahkan mana yang jadi kesenangan, mana yang jadi kebahagiaan. Itu kadang-kadang Ya. apa istilahnya, banyak ayat-ayat yang apa seperti mubazir gitu Ustaz. Ya. Jadi kok kalau misalnya kita mau nerapin itu, balik lagi tadi, para sahabat itu dahsyat loh pemahaman tentang Al-Quran. Kok kita ayatnya sama, kok kita enggak ya? Gitu. Ya. Itu jadi PR banget kalau buat saya gitu. Kenapa Ya. orang menjadi lemah sekali hari ini gitu. Kalau Ya. Dokter Eka ngelihatnya gimana, Dok? Kalau menurut saya ya itu tadi udah keluarga zaman sekarang, kepala keluarganya disibukkan dengan ekonomi gitu ya. Ya meskipun terlepas dari grand design yang tadi udah bilang bahwa ada kita memang dilemahkan gitu, tapi memang kita juga terbawa gitu. Jadi kembali lagi ke kita mau jadi yang kayak gitu atau tidak. Kita mau jadi keluarga orang tua yang menyempatkan ngobrol sama anak dengan menerima mungkin kehidupan kita biasa-biasa saja dibandingkan orang lain. Nah, itu perlu apa ya? Menurut saya kita perlu selesai dengan diri kita, perlu yakin bahwa kita nggak butuh validitas dari orang lain, validasi dari orang lain gitu. Nah, akhirnya kita baru tuh bisa nyempetin gitu. Oh iya anak saya butuhnya dari saya tuh ini. Oh anak saya butuh waktu, butuh kebersamaan, butuh bimbingan. Nah baru setelah itu baru bisa memulai udah. Karena anak itu ini tadi pas tadi maaf HP saya sempat bermasalah jadi karena panas. Nah jadi teman-temannya anak saya itu bilang, mereka tuh sambil bilang, ini maaf ya Ude, bokap gue tuh kalau teleponan sama temennya ngomongnya anjir gini kita mau ngomongnya bangke gini maaf ya Ude ngomong gitu. Nah gitu, dan anak-anak itu dengar. Meskipun kita tidak bermaksud memperlihatkan gitu ya, mungkin kita udah ngumpet-ngumpet keluar, tapi anak kita masih dengar. Nah terus even orang tuanya di depan mereka, tapi kamu tetap nggak boleh lo ngomong kayak gitu. Saya sama teman-teman. Tapi anak-anak nanti akan ya papa aja kayak gitu, mama aja kayak gitu. Jadi emang kayaknya harus dari kita dulu gitu. Oh iya,
kita perlu bilang sama teman-teman, gue udah gak ngomong kayak gitu lagi deh kayaknya. Iya. Oh iya kenapa gitu. Nah, habis itu baru kita memulai, jadi papa salah ya. Oh jadi mama nggak tepat ya harusnya bergaulnya begitu. Nah akhirnya baru deh kita bisa tune in ke mereka gitu. Dan kita emang apa ya, memang kalau saya sendiri merasa bahwa tekanan sosial tuh besar sekali, nggak enakan, terus hadir di acara ini, terus dengan tampilan seperti ini, dengan memiliki ini gitu. Sampai anak saya aja bilang, "Kok mama nggak pakai jam sih? Kok mama nggak ini sih? Kok mama nggak ikut olahraga bareng sih sama mama tante-tante yang ini?" Gitu. Dan Iya. itu tuh sekarang tuh luar biasa, tekanannya dan kita emang, oh kayaknya emang apa ya, kalau saya sih mungkin nyadar diri kayaknya, oh kayaknya emang saya nggak bisa itu, kayaknya nggak tercukupi itu. Cuman ada orang yang mungkin dia iya nggak punya hal lain yang bisa dia pertahankan gitu, akhirnya terpaksa terbawa gitu. Iya. Itu yang Saya ya, saya membingungkan. jadi inget ini, Dok. Ustadz Doli, saya pernah nanganin anak-anak di wilayah Bongkaran di Tanah Abang. Iya. Itu kita ajarin ngaji, pulang ibunya bawa laki-laki lain ke rumahnya. Itu Iya. kan, aduh, gimana ya gitu. Jadi, aduh, tapi ya kita terus saja pokoknya bahwa amanah agama ini kepada kita pribadi. Jadi Iya. terserah orang tua mau bikin apa, kakak mau bikin apa, keluarga kita mau bikin apa. Yang penting kita. Jadi lebih ke nafsi-nafsinya itu yang dikokohkan. Tapi pengaruh itu kan seperti yang saya sering ngomong sama antum, al-insan ibnul bi'ah gitu. Ya, Lingkungan itu ngebentuk manusia gitu, dan betul. itu yang ya makanya ada Mowgli, ada Tarzan, Ya, karena mereka ya berlarut-larut dengan kondisi yang diajarkan, ya yang ngajarin aja kayak begitu gitu. ya. Itu Nah, dan ini saya bilang, jadi dalam konteks tadi, konteks eksternal itu kan eksternal. ya Itu kan pengaruh-pengaruh eksternal. Betul bahwa bahwa hal itu lebih betul, tidak itu kita tidak bisa nafikan, tetapi bahwa keinginan untuk berubah itu pasti harus ada muncul dari dirinya. Ini ya harus dikeluarkan bahwa tadi hari ini kalau kita ngomong ujian, fokusnya hari ini bukan kenapa kita diuji kan, ya Ustaz gimana menyelesaikannya. ya Ke dokter juga sama, ke dokter Wasto misalkan, ke dokter Wasto semua itu bicara, dok ini kenapa sakit begini kan, nggak kan apa itu kan sesuatu kayak gitu. ya Ya ini ya Allah maunya gitu apa ya gitu kan. Sekarang kan kenapa saya bilang gitu, karena kita itu lebih fokus pada fokus hal-hal yang sifatnya eksternal. Sifatnya eksternal, pokoknya yang hubungannya, pokoknya gini, ini tuh sakit itu salah virus gitu loh. ya Padahal kan dalam tanda kutip virus itu bisa masuk karena kamu ngasih kok gitu kan, ya ngasih ya kan, jalannya, ngasih jalannya. Nah ini makan kan ngawur, nggak olahraga, iya, gaya nah hidupnya itu kan salah dan seterusnya. betul gitu kan. Nah, ya tadi akhirnya ini yang terjadi. Saya bilang bahwa fokus kita hari ini itu bukan ngelihat spion. Saya bilang gitu kan. Kadang-kadang juga jadi masalah lihatnya spion terus, akhirnya tapi ngelihatnya juga harus imbang gitu. Imbang dalam artian, yuk kita mulai dari diri kita ya, mulai Ya dari diri kita, why-nya diberesin. Hari ini kalau misalkan yang tadi, misalkan anaknya nakal, dokter karena suka sering nanganin anak-anak juga kan. Ketika orang tuanya itu selalu, pokoknya saya pengennya anak saya begini, pokoknya ya. Saya nggak tahu anak pengennya begini, 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 begini. Biar jalani. Hmm. Loh, gitu kan? Loh, gimana? Kok kenapa bisa begitu? Akhirnya kenapa hanya banyak melemparkan? Padahal masalahnya di ya situ. Ini nggak mau kadang-kadang prosesnya. mengakui aja, ya mengakui aja nggak mau, apalagi orang lain menjadi sesuatu. Tadi di situ mungkin tadi ada yang mengatakan apa namanya? Saya merasa gagal gitu kan. Ada yang merasa gagal. Ya eh, apa namanya begini. Tidak, kalau saya selalu mengatakan tidak ada yang telat. Ya Semua datangnya tepat, kesadaran kita itu datangnya pasti. Kalau kita itu akan merasa ini karena dulu kita nggak ini kan gitu. Maksud saya gini, tadi ada yang secara japri, nggak tahu Ustaz Dodi udah baca belum? Ya, jadi ada sampai ada yang komunikasi dengan putranya sampai sekarang kurang baik. Akhirnya merasa gagal seperti itu, bahwa kok kayak begini ya, kenapa begini ya. Yang perlu saya sampaikan bahwa antum panjenengan, karena apa? Di masa lalu itu memang kemampuan kita segitu. ya
Nih, ini yang Takarannya ya segitu. ya begitu. Nah, hari ini ternyata kita berubah, kita merasa yang dulu keliru. Nah, berarti tinggal pertanyaannya kita mau mengakui nggak kekeliruan itu ya. Ini Iya. pertama. Tapi tidak perlu mencari, kita tidak perlu mencari dulu tuh ayah kayak gitu tuh karena begini loh. Nah, ini Cari nggak perlu alasan. juga. Iya, sudahlah. Pokoknya sudah selesai bahwa hari ini kita punya kekurangan, yaitu sampai pada titik itu sudah. Kemudian, so what? Saya salah, kemudian akhirnya saya ingin untuk memperbaiki diri. Iya. Dimulai dari mana? Dari saya, kan gitu kan? Bukan dari Hmm. tolong kamu berubah ya kepada saya sikapnya karena saya sudah berubah. Nggak gitu. Ya. Konsepnya nggak gitu. Konsepnya adalah oke, ayah akan berubah dan tidak hanya akan, ayah berubah. Tapi ingat bahwa kondisi kemudian misalkan kita tidak komunikasi baik dengan anak kita selama sekian tahun, itu tidak hanya bisa selesai dengan kata maaf. Hmm. Maaf ya, oh berarti sudah kata maaf sudah selesai. Enggak, kenapa? Lukanya dia itu juga perlu Iya. disembuhkan, dikeringkan dulu, diinikan dulu. Dan Hmm. jangan baru 6 bulan berubah udah ngomong, ayah itu udah berubah, tapi kenapa kamu nggak berubah? Iya. Kan ayah udah minta maaf. Karena ya udah minta, nggak sesederhana itu gitu, Iya. nggak sesederhana Iya. itu. Jadi Iya. ini prosesnya panjang dan kita harus mau untuk berproses. Kalau luka itu 5 tahun kita bangun, kita torehkan luka itu 5 tahun, mungkin untuk membersihkannya itu cukup juga perlu bisa jadi 5 tahun lagi. Hmm. Tapi jangan akhirnya mengkompensasi. Bukan mengompensasi, karena apa? Luka yang terjadi di masa kecil ketika sudah dewasa, untuk membereskannya tidak sederhana. Kenapa? Karena dia Iya. sudah mulai berpikir. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Ini saya lagi nanganin ada salah satu bapak anak school gitu ya. Itu juga wow gitu kan, udah ke sini balik lagi, udah nyampe ke kanan lagi balik lagi, waduh ya memang karena tadi dia sudah dewasa, dia sudah Iya. berpikir. Jadi waduh, tidak hanya psikisnya, tidak hanya fisiknya, cara berpikirnya ini Iya. merubah. Dan yang saya bilang merubah cara berpikir itu, masya Allah, beratnya luar biasa sekali. Iya. Kenapa? Karena kita kebiasaan tadi di how, di what gitu loh. Hmm. Kebiasaan pada titik ini obatnya apa, dokter Eka, ini saya sakit, ini obatnya apa. Iya. Langsung aja Instan. pada obat gitu loh. Iya. Ngomongnya pada obat, bukan pada kenapa ini terjadi, proses ini terjadi gini. Dan kita sama, kalau kita ngomong gue kenapa ya Allah ngasih saya ujian ini ya. Iya. Saya salah gimana? Maka kalau saya seringkali saya selalu ngomong bahwa ke teman-teman dulu di sekolah, kalau ada apapun kejadian di sekolah, cek dulu kita salah apa nih. Kita salah apa. Jadi kitanya harus kita introspeksi diri dulu, jangan akhirnya kita keluar seperti itu. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu, ya Allah SWT, kalau ada yang mau sharing, monggo, silahkan. Terbuka. Ada yang mau dibahas, silahkan. Ustaz Alis, ahlan. Atau yang lain, monggo. Monggo, Mas Agus. Ya udah, kalau menurut saya sih lebih dekat ke anak ya, harus berusaha lebih dekat. Itu enggak, waktunya ya memang harus dari mulai kita punya anak gitu. Apalagi waktu dulu, waktu saya paling senang kalau nganterin anak-anak sekolah, nganterin semua kegiatan. Makin jauh tuh makin senang saya. Karena apa? Karena saya bisa ngobrol lebih banyak. Ya, Apa quality aja time bisa ya. diobrolin gitu. Kan kalau macet, saya paling senang. Saya tambah banyak waktunya. Gitu. Pernah satu saat karena sambil nyetir ngobrol jadi kelewat ya. Sudah dari situlah malah saya jadi punya modus. Jadi karena anak-anak masih kecil dulu ya, saya puter-puterin gitu, puter-puterin sampai Kayak bosan. ngobrol. Saya iya. Gitu. Kadang-kadang anak sadar, loh Pak, ini mau kemana? Oh mau ke situ, kita Papa pengen beli sesuatu di situ ya, tinggal saya berhenti aja beli sesuatu. Bahkan kadang kalau naik KRL, saya nggak turun di itu aja sampai karena anak-anak masih kecil ya kan nggak tahu jalan ya, tahu-tahu sudah sadar aja, oh udah jauh. Tuh, jadi itu buat saya penting dan itu tetap saya pertahankan sampai anak-anak juga udah gede. Saya tetap berusaha, anak-anak minta tolong diantarin, saya tetap jalan.
bukan mengajarkan anak-anak tidak mandiri. Jadi, saya nganterin anak misalnya mau pergi ke stasiun dekat, kita anterin yuk. Walaupun ngobrolnya cuma 5 menit. Dan anak-anak tidak mandiri, toh pulangnya juga mereka sendiri. Gitu. Jadi, kedekatan itu penting dan itu perlu waktu ya kalau menurut saya. Yang saya lakukan ya makin macet ya saya makin senang. Baik. Syukran Ini seperti jazakallah. itu ya. Oke. Matur nuwun Mas Agus. Yang lain monggo Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada kita sudahi sampai di sini. Kesian yang WIT sama Wita ini. Udah jam 9 di sana jam 11 ya. Assalamualaikum baik majma'in aku qauli hadza astagfirullahaladzim wa lakum. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaat yang kita bisa setidaknya mengakui kesalahan kita sebagai orang tua dan kemudian memperbaiki atau mengkonsolidasikan dengan keluarga kita sehingga tidak perlu gengsi kita melakukan kesalahan dan kita bisa melakukan rekonsiliasi atau memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi. Dan tentu menjadi setiap kita apa istilahnya punya kronika yang masing-masing ya. Ada yang ditinggal istri, ada yang ditinggal suami, ada yang ada suaminya tapi kayak nggak ada gitu. Kayak apa hukum iklab itu kan ada tapi dianggap nggak ada gitu. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada manfaat yang kita bisa hadirkan dan insya Allah di pekan depan kita akan bahas banyak hal lagi karena variabel tentang urusan rumah tangga ini atau ayah bunda ini menjadi sangat kaya dan kompleks. Maka banyak materi yang tadi belum dieksplor secara lebih detail dan mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita coba untuk angkat. Pak Dedi ngebahas soal perceraian. Nah ini mengatasi perceraian nanti ya kita bahas insya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sudahi sama-sama kita baca kafarat majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran jazakumullahu khair. Barakallahu fiikum Dr. Eka, Ustaz Ruli. Salam untuk keluarga. Have a nice weekend. Mudah-mudahan Allah ridho atas apa yang kita bahas malam ini. Selalu jadi yang terbaik, lakukan yang terbaik biar Allah mengerjakan sisanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.